Chef, was ist denn los? Was ist denn los? Halo pecinta film zombie. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah film zombie yang berasal dari Jerman. Film berjudul Rembuk yang rilis pada tahun 2010 ini mengangkat genre horor. Film yang dibintangi oleh Michel Vuit, Theo Traps, dan Emily Cooks ini menceritakan perjuangan beberapa orang untuk menyelamatkan diri dari kepungan para zombie di sebuah apartemen. Yang mana tujuan awal salah satu dari mereka adalah menemui mantan kekasihnya untuk memperbaiki hubungan mereka yang putus karena long distance. Mantap, like-nya dong. Semoga yang long distance bisa langgeng. Yeah. Lalu berhasilkah mereka selamat? So, kita buka pintu teaternya. Film diawali dengan menampilkan seorang pria bernama Michel yang berada tepat di bawah apartemen mantan kekasihnya yang bernama Gaby. Sebenarnya lebih enak nyebut namanya Michael atau Michael, tapi karena orang Jerman menyebutnya seperti itu, jadi kita coba ikuti saja. Jadi rencananya, Michel akan mengajak sang mantan kembali dengan alasan mengembalikan kunci apartemennya. Namun karena gugup, maka dia berlatih terlebih dahulu kepada seorang driver. Setelah mendengar penjelasan Michel bahwa mereka putus secara tiba-tiba, maka sang driver menyarankan agar Michel menghubungi kekasihnya terlebih dahulu, atau paling tidak mengetuk terlebih dahulu sebelum memasuki apartemennya. Kalau putus tiba-tiba saat long distance, biasanya karena ada orang ketiga. Lanjut, tiba-tiba dia mendengar teriakan beberapa orang di sekelilingnya, tapi dia mengabaikannya saja. Ketika sampai di depan pintu apartemen, Michel kebingungan melihat pintu yang terbuka dan suara gaduh di dalam. Setelah memanggil Gaby namun tidak mendapat jawaban, Michel memutuskan masuk ke kamar di mana suara gaduh tadi berasal. Ternyata di situ dia menemukan seorang tukang leding yang sedang memperbaiki pipa air dan juga tidak memberi jawaban saat ditanyakan. Manakala Michel mencoba menghubungi Gaby, sesaat kemudian masuklah satu orang tukang leding lagi menuju kamar tadi. Namun tiba-tiba tukang leding pertama tadi berubah menjadi zombie dan menyerang rekannya sendiri, lalu beralih menyerangnya saat mendengar suaranya. Saat berusaha kabur, ternyata Michel menjatuhkan handphonenya dan tidak sempat lagi untuk mengambil handphone tersebut karena si zombie terlalu agresif. Setelah berhasil mengganjal pintu menggunakan lemari, Michel dan tukang leding yang bernama Harper ini serta beberapa orang lainnya melihat kekacauan yang terjadi di luar. Ternyata sudah banyak sekali orang-orang yang terinfeksi dan menyerang orang lainnya dengan agresif. Bahkan serangan itu dalam sekejap mengubah orang lainnya menjadi zombie. Namun terlihat salah satu dari tetangga mereka juga terinfeksi, tapi tidak mengalami perubahan apa-apa. Kemudian Michel menanyakan mengenai Gaby kepada Harper. Namun Harper hanya mengatakan bahwa Gaby pergi sesaat sebelum Michel datang dan tidak meninggalkan pesan apa-apa. Tiba-tiba handphonenya tadi berbunyi, tapi Harper menghalanginya untuk mengambil handphone tersebut karena di depan pintu masih terdengar suara para zombie. Akhirnya mereka memutuskan untuk melihat berita yang menyiarkan bahwa wabah yang terjadi mirip rabies, sehingga orang yang terinfeksi akan menginfeksi orang lainnya dengan ganas melalui gigitan. Saat terinfeksi, seseorang akan mengalami perubahan pada mata dan kulitnya, lalu tidak dapat mengontrol emosi dan berperilaku agresif kepada orang yang masih normal. Pihak kepolisian sedang berusaha mengatasi kekacauan yang terjadi, namun meminta setiap warga Berlin untuk tetap berada di rumah dan jangan keluar apapun yang terjadi sampai pihak pemerintah mendapatkan solusi dari wabah yang tidak diketahui asal-muasalnya tersebut. Bisa mati kelaparan kalau cuma sembunyi di rumah. Keesokan harinya, TV yang awalnya menyiarkan berita akhirnya tidak menyiarkan apa-apa lagi. Di apartemen tersebut ternyata masih ada beberapa orang yang selamat. Kemudian salah seorang survival yang bernama Ulf meminta tetangga mereka yang berbadan besar untuk menutup gerbang apartemen tersebut agar para zombie tertahan di luar. Tatkala si pria besar tidak terlihat, maka saudara laki-laki dari seorang tetangga yang bernama Anita memberanikan diri untuk melakukannya. Naas baginya, niat baiknya yang ternyata gagal itu harus dibayar mahal dengan nyawanya. Lalu di radio mereka kembali mendengar broadcast berulang dari pemerintah.
Isi berita itu mengatakan agar orang-orang yang merasa dirinya terinfeksi berusaha untuk tetap tenang, karena hal itu akan menyebabkan sistem imun tubuh menghambat virus tersebut menyerang otak dan melepaskan adrenalin yang mengubah mereka menjadi zombie. Di radio itu juga disampaikan bahwa jalur darat kota Berlin sudah diblokade, sehingga pihak militer akan mengevakuasi warga Berlin melalui jalur air. Kemudian dari langit-langit kamar sebelahnya, Michelle mendengar suara seperti kode Morse, tapi tidak dapat berbuat apa-apa. Manakala Michelle melihat Harper yang membuat peluru ketapel dari garpu, dia meminta Harper untuk menemaninya mengambil handphone, walaupun sebenarnya dia marah karena garpu itu adalah milik Gabby. Awalnya semua berjalan lancar karena tidak ada zombie di sekitar situ. Namun karena handphone tersebut kembali berbunyi, sontak saja para zombie berdatangan ke tempat itu. Sialnya, ketapel Harper yang siap lontar tersebut pun terputus, sehingga mereka harus buru-buru kabur. Lantaran tidak sempat lagi menutup pintu, maka mereka memutuskan untuk berlindung di dalam kamar. Di situ handphonenya kembali berbunyi, namun sayang, ternyata yang dari tadi mencoba menghubunginya adalah George, dan Gabby bahkan satu kali pun tidak pernah menelponnya. Manakala Harper pun mencoba menghubungi ibunya, ternyata hanya voicemail lah yang menjawab. Sesaat kemudian mereka mendengar suara kapal militer sesuai yang diberitakan sebelumnya. Ketika mereka berada di jendela, salah seorang tetangga mengatakan bahwa istrinya terinfeksi sehingga dia membutuhkan obat penenang. Sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang memiliki obat tersebut. Namun kebetulan tetangga sebelah Gabby adalah seorang pecandu yang tentunya memiliki obat yang dimaksud. Sehingga sang tetangga meminta tolong kepada Michelle dan Harper untuk mengambilnya, yang lantas akan ditukarkan dengan makanan. Keesokan paginya, setelah terbangun, Michelle terperanjat melihat tetangga mereka yang berbadan besar tewas tergantung. Mungkin dia memilih mengakhiri hidupnya sendiri sebelum berubah menjadi zombie karena dia sudah terinfeksi. Namun hal itu justru membuat Michelle memiliki ide untuk membuat alat penghancur tembok agar bisa mengambil obat di kamar tetangganya tadi. Suara hentakan tersebut menyebabkan para zombie mendengar dan berusaha masuk ke dalam kamar. Untung saja mereka terlebih dahulu berhasil membobol tembok tersebut dan menghalangi lubangnya dengan lemari TV. Walaupun hal tersebut menyebabkan tangan Michelle terluka. Tidak lama kemudian datanglah sang pemilik apartemen yang bernama Nyonya Bramkam dan terdengar sedang berdoa. Namun lantaran melihat mereka berdua, Nyonya Bramkam yang sudah terinfeksi tersebut pun berubah menjadi zombie dan langsung menyerang. Alhasil, para zombie yang ada di kamar Gabby tadi merangsek masuk mendengar suara gaduh tersebut. Lalu Michelle meminta Harper untuk naik ke atas lemari, sementara dia yang tidak sempat ikut naik terpaksa mencari tempat perlindungan lain. Di ruangan itu, dia menemukan sebuah loteng dan memutuskan untuk naik ke situ. Di loteng tersebut, dia bertemu dengan Gabby yang ternyata sedang bersembunyi. Jadi, suara kode Morse yang dia dengar sebelumnya adalah dari Gabby. Saat sedang mengungkapkan perasaannya, tiba-tiba datanglah seorang pria bernama Kai yang merupakan anak dari Nyonya Bramkam dan mengatakan bahwa Michelle terluka dan terinfeksi. Namun Michelle menjelaskan lukanya itu akibat tergores karena menerobos tembok untuk mencari obat penenang. Mendengar itu Gabby semakin yakin bahwa Michelle terinfeksi. Lantas dia segera meminta Kai mengambilkan obat penenang lalu memberikannya kepada Michelle. Di sisi lain, Michelle yang merasa ada keanehan menanyakan hubungan Gabby dengan Kai. Awalnya Gabby tidak mengakui, namun karena Michelle yang sudah curiga, akhirnya dia mengakuinya juga. Tentu saja hal ini membuat Michelle yang sudah jauh-jauh datang merasa sangat terpukul. Pantas saja Gabby bersikeras untuk pindah ke Berlin yang katanya untuk mencari pekerjaan. Dan tanpa alasan yang jelas tiba-tiba memutuskan hubungan mereka 2 minggu setelah kepindahannya. Artinya selama menjalani hubungan dengan Michelle, Gabby pun melakukannya dengan Kai. Anjim. Melihat Michelle yang meledak-ledak dan berasumsi dia akan segera berubah, maka Kai memaksanya untuk pergi dari situ. Sehingga dengan terpaksa dia pun pergi. Nggak tahu nih, sikap Michelle ini gimana menurut kalian? Bayangkan saja, Gabby yang mantap-mantapan dengan Kai selama long distance dengannya. Lanjut, di atap apartemen, dia melihat sebuah perahu kecil yang mungkin bisa digunakan untuk menghindari kota Berlin yang sudah dipenuhi oleh para zombie.
Namun dia memutuskan kembali ke dalam untuk memberikan obat penenang kepada tetangganya. Sementara itu, Harper yang bersembunyi dengan senyap akhirnya ditinggalkan oleh para zombie. Namun secara tidak sengaja, dia memoto zombie Nyonya Bramcam yang mengagetkannya. Ternyata hal tersebut membuat sang zombie pergi karena rupanya virus tersebut menyebabkan para infected mengalami sejenis fotosensitif. Namun hanya pada cahaya yang berkedip tiba-tiba dan sangat terang. Karena kalau di bawah cahaya matahari mereka masih bisa berkeliaran. Kalau tidak bisa, ya tinggal nunggu siang aja untuk kabur, kayak film I'm Legend atau Daylight's End. Setelah mengelabuhi beberapa zombie, akhirnya Michelle berhasil sampai di kamar tetangganya dan memberikan obat yang dibawanya. Sementara itu di luar, terlihat Harper yang berhasil mengusir para zombie yang ada di dalam apartemen lalu mengunci gerbang tersebut. Pada saat yang bersamaan, sang istri yang sudah tidak bisa lagi tenang tersebut berubah menjadi zombie. Ketika si zombie akan menyerang Michelle, sang suami memanggilnya. Dan alhasil mereka berdua tewas terjatuh dari lantai atas. Singkat cerita, Michelle mengatakan kepada Harper, Anita, dan Ulf bahwa dia menemukan sebuah perahu kecil, sehingga mereka mengatur rencana untuk pergi ke sana. Pada tengah malam, tatkala mereka tertidur, Ulf yang mengetahui ukuran perahu tidak mungkin memuat mereka semua memutuskan untuk membawanya terlebih dahulu. Untung saja Anita terbangun dan memberitahu Michelle. Sontak Michelle segera mengejarnya. Dia memang berhasil mengambil kamera yang dibawa oleh Ulf, tapi sayangnya dia juga terinfeksi. Setelah Michelle menenggak satu obat penenang, mereka segera mempersiapkan peralatan untuk mencapai perahu tersebut. Lalu dia membiarkan Harper dan Anita pergi melewati para zombie menggunakan kendaraan cahaya rakitannya. Mantap. Sementara dia yang sedang berpasrah menunggu perubahannya, tiba-tiba melihat Kai yang sudah tergigit sedang dikejar-kejar oleh zombie Nyonya Bramcam. Sesaat kemudian, Gabby yang sudah menjadi zombie pun datang ke tempat itu. Awalnya, Gabby sudah akan menggigitnya, tapi karena Michelle yang juga sudah terinfeksi, maka dia tidak melakukannya. Saat masih memiliki kesadaran, Michelle segera memeluk Gabby dengan erat untuk yang terakhir kalinya. Sebelum akhirnya dia pun berubah menjadi zombie. Lalu film diakhiri dengan menampilkan Harper dan Anita yang sedang menyusuri sungai menggunakan perahu tersebut, di mana tiba-tiba ada lampu yang berkedip di kejauhan. Walaupun tidak selamat, tapi Michelle berhasil menyelamatkan rekan-rekannya. Mungkin ini adalah ending terbaik bagi Michelle yang sudah patah hati. Wanjay.